Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai maleser-maleser internasional dimanapun kalian berada. Jadi perkenalkan, nama gue Sultan Alfian Arman. Gue anak pertama dari bangsa ini ya. Hari ini karena gue harus cinta sama sejarah gue, harus cinta sama pahlawan-pahlawan nasional gue, yang dimana itu membangkitkan jiwa nasionalisme gue pengen bercerita tentang Kiai Tapa. Siapa itu Kiai Tapa? Jadi Kiai Tapa adalah seorang guru agama atau pemuka agama yang berada di daerah sekitaran Banten. Di bukan sekitaran sih, di Kesultanan Banten. Dia itu masih saudara seayah atau adiknya dari Sultan Zainul Abidin atau Sultan Banten. Jadi kisahnya ini udah. Kenapa disebut sebagai Kiai Tapak? Apakah dia suka bertapa atau dia dari daerah Tapak? Ternyata bukan. Kita keliru pada awalnya mendengar Kiai Tapa itu siapa. Ternyata Kiai Tapa diambil dari namanya dia sendiri, yaitu Tubagus Mustafa. Ternyata Kiai Tapa juga memiliki nama Tionghoanya yang bernama Tung Siang Toh, dan nama aslinya Tubagus Mustafa. Jarang ada yang tahu ya kisah hidupnya. Kiai Tapa itu dikenal sebagai seorang tokoh penting dalam perlawanan rakyat Kesultanan Banten untuk melawan kebejatan-kebejatan VOC ini pada abad ke-18-an. Kiai Tapa dan Tubagus Buang memimpin perlawanan masyarakat Banten melawan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang memimpin perlawanan masyarakat Banten melawan Belanda pada tahun 1750. Ratu Bagus Buang adalah keponakan Sultan Zainul Arifin. Dan kenapa judulnya menjadi pemberontakan Kiai Tapa terhadap Kesultanan Banten? Karena di sini gue jelasin. Kiai Tapa memimpin sebuah pemberontakan besar terhadap pasukan VOC dan Ratu Syarifah Fatimah ini. Kenapa? Padahal kan Ratu Syarifah Fatimah ini adalah istri dari Sultan Zainul Arifin. Kenapa adik iparnya sendiri memberontak kepada Kesultanan Banten sendiri gitu? Ya, ternyata latar belakang dari Ratu Syarifah Fatimah ini cukup mengejutkan ya. Dia lahir dari bapaknya yang katanya Arab, katanya ibunya dari Banten asli, orang Banten asli. Tapi nggak ada darah kerajaan sama sekali si Sultan Syarifah Fatimah ini. Ratu Syarifah Fatimah. Dia dikenal sebagai seorang yang cantik, ambisius, supel, bergaul, cerdas gitu. Dan VOC ini menginginkan kekuasaan yang lebih atas Kesultanan Banten dengan membuat politik bahwa Ratu Syarifah Fatimah itu ingin dijodohkan dengan Sultan Zainul Arifin ini gitu. Setelah itu Sultan Zainul Arifin pun tertarik. Siapa yang gak tertarik sama cewek cakep ya nggak? Nah, disitulah laki-laki banyak tertipu dengan perempuan cantik. Dari situ pun akhirnya dia menikah, dan pada akhirnya pas terjadi kejadian itu, wah, semua keluarga di Kesultanan Banten itu semuanya pada cekcok lah atau apa gitu, banyak ributan, banyak pengkhianatan atau segala macem. Dan juga fakta lebih mengejutkan, Ratu Syarifah Fatimah ini bermarga Assegaf. Seperti yang viral-viral sekarang ini ya. Gue jarang mendengar sih ya bahwa ada benar-benar pahlawan nasional tuh
yang bermarga Habib Sono gitu, yang bener-bener loyal sama rakyat Indonesia. Gue nggak pernah ngedenger sih, belum pernah ngedengar, atau belum pernah ngedenger sejarahnya aja. Oke, kita lanjut. Dan pada akhirnya, kenapa terjadi pemberontakan ini? Pemberontakan ini disebabkan oleh VOC mengasingkan Sultan Zainul Arifin ke pengasingan di Ambon. Pengasingannya di Ambon atas persetujuan si Fatimah Assegaf ini. Waktu pas dibuang, dan Kiai Tapa dan Tubagus Buang ini membuat rencana untuk memberontak kepada Kesultanan Banten yang udah disusupi oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa sendiri gitu. Setelah Sultan Arifin dibuang, dan diangkatlah putra mahkota yang saat itu masih kecil, yaitu Sultan Zainul Abidin. Dan Ratu Fatimah menjadi wali putra mahkota. Dan pada akhirnya pada bulan Oktober tahun 1750 meletuslah sebuah pemberontakan besar di bawah pimpinan Kiai Tapa yang menghendaki Ratu Bagus Buang, keponakan Sultan Zainul Arifin ini, yang ikut berjuang dengan Kiai Tapa itu, diangkat menjadi sultan gitu. Jadi banyak yang inilah nggak setuju. Terus pasukan VOC sama si pengkhianat ini nih, si Ratu Fatimah ini, mengerahkan 460 orang untuk melawan Kiai Tapa dan pasukannya. Akan tetapi dia dibantai semuanya karena pasukan Kiai Tapa berjumlah 7.000 orang dan berhasil mukul mundur pasukannya dia. Dan pada akhirnya Kiai Tapa berhasil mengambil sebagian besar wilayah Banten pada saat itu. Dan setelah jenderal yang membantu Ratu Fatimah ini meninggal, atau Jenderal Van Imhoff, habis itu diganti dengan Jenderal Mosel, yang dimana dia diperintah oleh VOC juga biar tidak ada keributan lah di Kesultanan Banten ini. Maka dari itu si Ratu Fatimah ini diasingkan ke Pulau Edam. Niatnya pengen diasingkan ke Saparua di Maluku. Gak lama kemudian dia ditaruh dulu di Pulau Edam. Oh, ternyata meninggal di sana dan dikuburkan di sana, atau sekarang nama lainnya adalah Pulau Seribu. Terus pada pertengahan tahun 1751, pasukan Belanda terpaksa mengerahkan segala kekuatannya untuk menumpas pemberontakan Kiai Tapa agar rencana itu biar aman, biar tentram dan damai gitu. Tidak lama kemudian, Gunung Munara yang menjadi pertahanan para pemberontak berhasil dikuasai oleh Belanda. Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang terpaksa menyingkir ke wilayah Bogor dan terus ke daerah Priangan sambil dia bergerilya atau ya gitu, jalan-jalan numpasin dikit-dikit. Dan pada akhirnya setelah penyerangan tersebut, dan Kiai Tapa juga kalah. Kiai Tapa kalah, dan saat itu juga Inggris datang, hingga pada akhirnya Kesultanan Banten itu udah hancur, udah gak ada namanya. Dan setelah itu Jenderal Dendels juga menghilangkan nama Kesultanan Banten pada tahun 1808, dan berakhirlah kisah Kesultanan Banten ini. Dan di mana Kiai Tapa berada, dia terus berjuang, terus menumpas kejahatan yang dilakukan VOC ini, hingga pada akhirnya dia ada di Jawa Tengah. Dan dia juga ikut perang pada saat ada perjanjian Giati, yang dimana Mataram itu dibagi menjadi dua, yaitu menjadi Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Dan setelah itu dia sudah menghilang dan tidak ada yang tahu di mana makamnya atau di mana tempat terakhirnya dia.
sebenarnya banyak ya pesan-pesan yang bisa kita ambil dari keberanian pahlawan-pahlawan kita, kegigihan, pengorbanan, nasionalisme dari pahlawan-pahlawan kita ini. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari gue tentang Kiai Tapa, yang dimana sosok Sultan Banten itu dihianati oleh istrinya sendiri yang bermarga Assegaf itu ya, Ratu Syarifah Fatimah, yang dengan teganya, tega banget, parah, emang gak punya hati orang-orang sono, membuang Sultan Zainul Arifin ke Pulau Ambon. Mungkin gitu aja dari gua. Terima kasih yang buat udah nonton. Maaf bila misalkan gua ada sedikit keliru cerita-cerita dari gua atau penyampaian pesan dari gua, itu kesalahan gua sendiri ya. Oke, thank you.